For those who can't understand my preaching, my sermon, there will be translation on the screen, so you still can follow what I say. Saudara kasih Tuhan, tanggal 14 Februari yang lalu ada 3 hal yang istimewa. Yang pertama apa? Bagi orang-orang yang masih punya paspor Indonesia, maka itu adalah hari pencoblosan, hari pemilihan presiden dan anggota legislatif. Nah, mantu saya kebetulan kerjanya di konsulat, maka dia nggak pulang-pulang. Maksudnya nggak pulang malam, pulangnya sampai pagi, ya. Kenapa? Karena dia sibuk menghitung, saudara. Di hari Valentine's Day ada hari kedua yang istimewa yang mereka nggak lakukan berdua karena sibuk bekerja. Apa itu? Lupa ya, Valentine's Day. Dia nggak lupa ya, karena istrinya sibuk bekerja. Tapi saudara, itu hari Valentine's Day, hari istimewa bagi pasangan muda, termasuk pasangan tua, termasuk yang bilang yayang-yayang. Mungkin itu ngancem-ngancem. Karena kemarin saudara, ini contoh Valentine's Day saya bilang. Nanti saya mau ngomong ada di khotbah. Ibu Katie dari dulu manggil Pak Pohan itu, dia baru saya tahu manggilnya yayang. Yang mana ya Pak? Iya, yang mana maksudnya gitu ya. Yayang panggilannya gitu. Tapi mungkin dia juga lupa namanya siapa suami saya, jadi paling yayang aja supaya ingat ya. Jadi saudara, itu hari Valentine's Day dan semua kita memperingatinya. Bagi pasangan muda, pasangan tua, berjiwa muda, mereka merayakan hari Valentine. Tanggal 14 Februari juga istimewa yang ketiga, yaitu bagi umat Kristen. Terutama juga bagi mereka yang umat Katolik, saudara. Mereka merayakan hari Rabu Abu, yang mengingatkan bahwa kita semua dari debu dan kita semua kembali kepada debu. Nah, hari Rabu itu, saudara, hari Rabu Abu itu hari khusus menjelang Minggu Prapaskah yang pertama. Nah, bagi umat Katolik pada umumnya, mereka merayakannya dengan cara berpuasa, dengan cara refleksi akan dosa. Oleh karena itu tadi saya katakan, mari kita merefleksi dosa kita berdoa secara pribadi. Kita mau melihat bagaimana kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan hari ini, saudara, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama dalam seri 6 kali Minggu Prapaskah. Itulah sebabnya ada lilin. Nah, Ibu udah ingetin tuh ya, kalau kita lihat ada hiasan itu cantik di depan kita, itu adalah karya dari Ibu Romo. Hah? Belum dinyalain, Pak. Oh iya. Kita bilang Minggu Prapaskah, rupanya kita belum menyalakan. Dan saya minta ya kepada salah satu dari kita untuk bisa menyalakannya. Ibu Inga deh tolong nyalain. Geretannya ada nggak? Nggak disiapin. Nah, kelihatannya yang punya geretan cuma Pak Pohan. Pak Pohan aja yang nyalain. Nggak bawa ya? Ya emang nggak bawa. Oke. Oke ya. Jadi kita tadi kelupaan, harusnya kita menyalakan terlebih dahulu, tapi kita sudah melewatinya. Tapi saya mau mention, saudara, bahwa ini hari ini kita Minggu Prapaskah yang pertama, dan kita merayakan 6 kali. Setelah itu kita masuk ke Jumat Agung dan kita memasuki hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Nah, ketika saudara merayakan entah itu pilpres, katanya kalau di Indonesia ya banyak makanan gratis atau diskon. Kasih lihat tuh tandanya. Kalau saudara pernah nyoblos, dikasih
for free, dikasih diskon. Ya, nah kebetulan istri saya udah bawa, ibu ingat bisa tolong nyala. Karena yang ngerangkai kan dia, jadi dia yang tahu mau nyalain sebelah mana. Ya, nah ini kita akan tunggu untuk penyalaan lilinnya. Saudara, ketika saudara merayakannya di satu restoran yang mewah, restoran yang mahal, restoran yang terkenal dengan makanan yang enak, tetapi ketika saudara hadir datang ke restoran tersebut, waitressnya, pelayannya itu nggak ramah, nggak sopan, nggak ada etikanya. Kira-kira gimana perasaan saudara? Bete ya? Atau mungkin tanggal 14 Februari itu saudara pergi ke florist shop, saudara ingin beli bunga untuk kekasih saudara, untuk pasangan saudara, tetapi banyak orang juga yang hadir pada saat itu ingin membeli bunga. Lalu pegawai florist itu cuek kepada saudara, dia pilih melayani orang lain, customer lain daripada melayani saudara. Bagaimana perasaan saudara? Atau di tanggal 14 Februari itu saudara kurang beruntung, saudara nggak bisa kemana-mana karena saudara sakit. Lalu saudara datang ke hospital emergency, dan waktu datang ke hospital di emergency itu sudah banyak pasien menunggu, tetapi nurse-nya saudara malah asik ngobrol, bercandaan, nggak ada care, nggak ada peduli kepada saudara. Masa bodoh, padahal saudara sedang sakit. Bagaimana perasaan saudara? Nah, kalau saudara itu marah, kesal, jengkel, bete. Bete itu apa sih? Bad temper. Dan saudara jadi nggak mood, saudara kesel, saudara kecewa, saudara marah. Karena apa? Karena saudara pikir saudara bisa dilayani dengan baik, sesuai dengan apa yang saudara harapkan, tapi saudara tidak mendapatkan. Dan saya yakin saudara mulai mikir-mikir untuk tidak mau datang lagi ke tempat itu. Bukankah seringkali sama ketika saudara datang ke gereja? Saudara berbakti di satu gereja, lalu saudara merasa orangnya cuek, saudara merasa saudara kurang mendapat pelayanan yang baik, saudara merasa tersinggung oleh orang-orang mengatakan sesuatu kepada saudara, dan saudara merasakan itu nggak pantas untuk diucapkan. Saudara mulai marah, jengkel, dan ada besar kemungkinannya saudara tidak lagi mau datang ke gereja itu. Nah, saudara, seringkali apa yang kita lakukan di luar, kita juga bawa ke dalam gereja. Dan saudara pasti kecewa kalau seperti itu. Namun apakah saudara mengerti dan saudara tahu, ketika saudara sudah terbiasa seperti itu, jadi habit, saudara cuma mau dilayani dengan baik. Kalau nggak puas, kalau merasa kurang dapat pelayanan yang baik, kecewa, marah. Tapi saudara mengerti nggak, ternyata itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya ketika datang ke gereja, bukan untuk saudara dilayani seperti itu. Bukan seperti saudara datang ke restoran, ke butik, atau ke florist, atau ke hospital. Tetapi saudara datang ke gereja untuk melayani sesama. Bukan untuk dilayani, pusatnya saudara, tidak. Pusatnya Tuhan. Dan di sini letak permasalahannya, saudara-saudara. Realitas kehidupan kita. Siapa yang mau jadi pelayan? Siapa yang suka jadi orang yang direndahkan? Saya pasti jawabannya nggak ada yang mau. Karena kita semua lebih suka dihormati. Kita semua lebih suka jadi bos.
Betul nggak demikian, saudara? Kalau kita mau jujur introspeksi diri kita, semua kita begitu. Kita mau diperlakukan seperti orang yang bos-bos besar itu, yang dihormati, yang nggak boleh dikritik, yang nggak boleh disanggah, semua menjadi bos, saudara. Itu kenyataan hidup. Nah, ternyata ajaran Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus, jadi bukan cuma omongan, tapi sikap tindakannya itu sangat-sangat berbeda dengan manusia lainnya, dengan nature manusia yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan, justru berbalik atau kebalikan dari apa yang dunia ajarkan. Apa itu? Yaitu supaya kita melayani, bukan dilayani. Nah, sekarang saudara, apa sih arti melayani? Di dalam perjanjian baru ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, doulos, yaitu melayani sebagai budak atau hamba. Pada zaman dahulu, saudara, di dalam perjanjian baru juga termasuk, itu seorang budak itu dibeli dan dijual seperti komoditi, kayak jual beli barang begitu. Sehingga seorang budak itu tidak punya lagi harga diri, tidak punya lagi namanya kepentingan diri, udah nggak ada, karena sudah dibeli oleh yang membayar, bosnya. Sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, sebetulnya kita juga sama seperti doulos itu. Kita sudah dibeli oleh Tuhan sendiri, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata, tetapi dengan darahnya sendiri, darah Yesus. Sebelumnya kita siapa? Kita hamba dosa. Tapi begitu kita dibeli oleh Allah, status kita diubah menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Yesus. Nah, saudara, yang kedua, kata diakoneo itu melayani sebagai pelayan yang ada di dapur. Ya, sebagai contoh misalnya Riana dan kawan-kawan yang masak di dapur, yang cuci piring, yang bersih-bersih. Itu mereka diakoneo namanya. Pelayan di dapur yang menantikan perintah di sekitar meja makan itu. Ada bos-bos di meja makan itu. Dan ini bukan pekerjaan yang menenangkan. Karena seringkali itu pelayan-pelayan itu didamprat. Bukan cuma dikit, kritik, didamprat, dikata-katain di depan orang banyak. Ketika ada orang yang bos-bos itu merasa tidak puas dengan pelayanan mereka, langsung dihujani dengan kata-kata kasar. Itu adalah diakoneo, saudara. Nah, di dalam pengertian yang lebih luas, diakoneo itu tugasnya apa? Memperhatikan kebutuhan, kepentingan orang lain. Bukan kepentingan diri. Orang lain itu menjadi subjek yang dia perhatikan. Bukan dirinya yang dia perhatikan, tapi orang lain yang dia perhatikan. Nah, jabatan gereja yang mereka lakukan itu disebut diaken atau tim diakonia, yang memperhatikan kebutuhan orang lain, orang banyak. Lalu ada lagi liturgio, melayani orang lain di depan publik, bekerja untuk kepentingan publik, kepentingan orang banyak. Nah, pelayan disebut liturgio ini sudah memperhatikan dan memprioritaskan banyak orang, kepentingan banyak orang, kebutuhan banyak orang. Dan dia kesampingkan semua kebutuhan pribadinya. Jadi nggak ada punya agenda pribadi, nggak punya kepentingan diri, udah nggak ada lagi. Nah, jenis ini, saudara, liturgia ini yang kemudian dipakai sebagai kata liturgi, yang dipakai dalam setiap ibadah gereja. Jadi sesungguhnya mereka yang melayani di depan kita di sini, baik itu persembahan pujian, pianis, pemain musik lainnya, sound system, data projector, semuanya untuk kepentingan jemaat. Jadilah satu ibadah atau disebut liturgi dalam ibadah. Selanjutnya latreo,
melayani dengan cara memberikan persembahan kolektor, ya, gaji, upah. Dan latria juga bisa berarti pemujaan kepada dewa dengan bentuk-bentuk persembahan, saudara. Nah, di perjanjian baru ini dalam pengertian beribadah, menyembah kepada Tuhan. Nah, penggunaan lebih jelas dikatakan dalam Paulus dalam Roma 12 ayat 1, yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang murni, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu salah satu yang dipakai oleh Paulus. Jadi artinya apa, saudara? Satu bentuk persembahan. Sehingga ketika saudara datang ke gereja, itu satu persembahan. Bukan uangnya saja. Ketika saudara datang memasuki pintu gereja, itu saudara sedang mempersembahkan tubuhmu dalam bentuk ibadah. Jadi kalau saudara datang hanya transfer, hanya duit yang datang ke gereja, saudara, itu bukan ibadah namanya. Itu bukan. Beribadah itu diri kita yang kita bawa kepada Tuhan. Hidup kita yang kita berikan untuk Tuhan. Itu ibadah maksudnya. Dan itu satu persembahan bagi Tuhan. Nah, ada banyak kata saudara digunakan dalam gereja abad pertama. Tapi pada umumnya itu berarti bukan milik pribadi tapi milik Tuhan. Inilah keberadaan kita. Kita pelayan. Kita melayani sesama kita. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak lagi punya hak untuk diri sendiri. Nggak ada lagi hak kita untuk diri kita, tetapi selalu untuk Tuhan dan untuk kepentingan orang lain. Itu yang kedua, saudara. Pertanyaan apa? Yaitu bagaimana pelayanan kita selama ini? Nah, introspeksi. Kita memeriksa diri kita. Kita ada kontemplasi terhadap diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita sibuk dengan berbagai kegiatan, quote and quote, pelayanan. Namun pertanyaannya, apakah sungguh kita sudah menjadi pelayan Tuhan yang sejati? That's different story. Saudara boleh sibuk, saudara melakukan begitu banyak aktivitas dalam pelayanan, tetapi ternyata saudara tidak menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Nah, sesuai dengan pembacaan kitab kita, ada permintaan dari kedua anak Zebedius yang disampaikan melalui ibu mereka, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dan inilah permintaan mereka, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami." Yesus tidak pernah menolak untuk mendengarkan apa saja yang kita minta, termasuk juga murid-muridnya. Dan bahkan dia menjawab, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu apa permintaan anak-anak Zebedius ini? Mereka minta posisi, mereka minta kedudukan, mereka minta kekuasaan. "Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Yang seorang sebelah kanan, yang seorang lagi sebelah kiri. Dan kembali saudara, ini nature manusia. Ketika manusia ingin dihargai, ingin dihormati, ingin di tempat yang atas, itu nature-nya. Itu memang keinginannya seperti itu. Ada dalam diri manusia. Dan Yakobus dan Yohanes juga sama. Yang mereka inginkan ada di atas. Yang mereka inginkan dihormati. Yang mereka inginkan disegani. Yang mereka minta posisi kedudukan. Karena mereka merasa sudah korbankan waktu, tenaga, hidup mereka untuk Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua anak-anak Zebedius ini, Yakobus dan Yohanes? Sadar atau tidak sadar? Ternyata kita lakukan juga. Kita lakukan juga dalam pelayanan kita, dalam gereja. Semakin lama kita melayani, semakin kita berpikir yang namanya posisi. Semakin kita berpikir namanya kedudukan. Semakin kita berpikir dalam kekuasaan, kita maunya diperlakukan petinggi-petinggi gereja dengan segala kehormatan dan kemuliaannya. Kekuasaan, kehormatan sebagai hamba Tuhan, quote and quote,
Itu yang jadi target kita. Itu menjadi goal kita. Itu menjadi tujuan utama kita. Supaya kita bisa, nih loh saya, kalau nggak ada saya mana bisa. GGIC nggak mungkin bisa seperti ini kalau nggak ada saya di situ. Nah, sadar atau tidak kita sadar, itu posesif menguasai pikiran kita, hati kita. Kita ingin posisi kita dibedakan karena kita lebih tinggi, lebih penting daripada rata-rata yang lain. Lalu kita mulai merendahkan orang lain. Kita merendahkan rekan-rekan sepelayanan kita. Karena kita pikir status kita, posisi kita, nama kita lebih daripada mereka. Padahal seharusnya kita ingat, pelayanan itu anugerah. Pelayanan itu anugerah. Kita melayani karena kasih anugerah yang Tuhan yang telah menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kita dapatkan itu bukan karena keinginan dan ambisi kita pelayanan itu, tapi anugerah yang Tuhan percayakan untuk kita bisa melayani Dia. Kita nggak ada yang pantas, nggak ada yang layak melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita menuruti perintah bos kita yang sudah membeli kita. Jadi kita melayani harusnya berpikir seperti Dulos, seperti Diakonos. Kita ini cuma hamba, taati aja apa yang menjadi perintah bos kita. Kita nggak ada kepentingan pribadi. Kita nggak punya agenda pribadi. Agenda kita, kepentingan kita adalah to make his smile. Membuat bos kita tuh senyum sama kita. Membuat bos kita bilang, kamu hambaku yang setia. Itu yang kita harapkan, saudara. Bukan dipuji-puji oleh manusia, tapi dipuji oleh Tuhan. Karena kita hamba yang setia, hamba yang baik. Saudara, Rocky, dia baru sekali. Tapi langsung dia bekerja. Apakah dia pengen jadi penatua gereja? Apakah dia pengen jadi peringkat yang tinggi? Saya yakin jawabannya enggak. Saya juga enggak percaya kalau dia mau ngikutin kata bosnya Pak Wanto. Yakin bukan? Karena dia enggak punya bos siapa-siapa, dia punya bos Yesus. Jadi ketika dia melayani, kan dia tahu dia melayani bos di atas segala bos. Jesus Christ is my Savior, my Lord and God. Itulah sebab dia melayani. Walaupun dia baru, dia ikut melayani. Jadi saudara, ini contoh soal. Dan yang ketiga adalah melayani itu harus pikul salib. Nah, di sini seringkali orang nggak kepikiran, saudara. Yang dipikir cuma fame-nya, yang dipikir cuma famous-nya, yang dipikir cuma flame-nya itu menyala-nyala, hebat begitu ya. Tapi dia lupa harus pikul salib. Nah, Yesus menangkis permintaan dari kedua orang ini, Yakobus Yohanes. Duduk sebelah kanan, sebelah kiri dalam kemuliaan. Itu sudah melenceng dari posisi sebagai Dulos dan Diakonos. Udah melebihi, udah melenceng. Nah, itulah sebab Yesus katakan, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Sebab kemuliaan dalam kerajaan Allah itu datangnya melalui salib. Penderitaan, kesengsaraan karena salib. Salib Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, semua pelayan Tuhan yang kerja di dapur, yang kerja di depan, yang apapun, pengurus, saudara, itu penderitaan dan kesengsaraan. Pelayanan itu mikul salib, dan itu melalui penderitaan bergumul. Saudara akan selalu dapat tekanan, kritikan, olok-olok dari banyak orang. Bahkan olok-olok itu datangnya dari orang yang kita layani, orang yang ngomongin kita di belakang. Orang yang gak suka sama kita, kata-katain kita. Itulah salib yang harus kita pikul. Oleh sebab itu, salah kalau saudara datang melayani, mau cari kehormatan, pujian, kemuliaan.
Tetapi harusnya adalah pikul salib itu. Nah, kalaupun kita berhasil dalam kita pelayanan, yang dipermuliakan bukan kita, tapi khotbah minggu lalu bilangnya, telunjuknya begini. Kalau Pak Robi habis nyanyi ditepukin bilang begini ya. Itu kata Pak Robi minggu lalu begini. Karena kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. To God be the glory. Bukan kita. Kita ini cuma hamba yang tidak layak dan tidak pantas dalam melayani Tuhan. Nah, apabila kita kurang berhasil, bahkan kita gagal dalam melayani, satu hal, nggak boleh menyerah. Itulah salibmu. Itulah salibku. Kita pikul itu. Tetapi ingat satu hal, saudara. Ketika kita gagal, bagi Tuhan, itu kesuksesan yang tertunda. Dan seringkali kita nggak mengerti konsep ini. Kegagalan, kesuksesan yang tertunda. It takes time to be success. Dan long suffering to be success. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, semua salib yang kita pikul satu saat akan diganti dengan mahkota kemuliaan. Bagi saudara dan saya yang setia dan taat melayani Tuhan, ada mahkota kemuliaan yang menunggu kita. Yang keempat, melayani dengan motivasi yang benar. Motivasi itu penting. Nah, gambaran yang Yesus pakai untuk menjelaskan kepada kedua murid ini, Yakobus dan Yohanes, dia memakai istilah cawan dan baptisan. Cawan, saudara, dalam perjanjian lama itu bisa simbol sukacita. Kalau pesta-pesta, minum anggur, ya, itu cawan. Ya. Itu simbol sukacita. Tetapi juga bisa simbol duka cita. Nah, Yesus memakai cawan dalam pengertian duka cita. Cawan maut. Itu yang Allah sodorkan kepada Yesus. Dan dia harus minum. Dan itulah yang dia katakan di malam Getsemani. Ya Bapa, kalaulah mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus juga tidak mau minum cawan itu. Tetapi tidak ada punya pilihan yang lain. Harus diminum, harus mati, harus disalibkan. Dan inilah motivasi saudara dan saya dalam melayani Tuhan. Kita mau ikut dalam penderitaan Tuhan. Penderitaan pergumulan Taman Getsemani itu. Kita ikut di sana. Ikut dalam penderitaan Tuhan itu bukannya sama dengan menderita karena persoalan tantangan itu. Bukan, saudara. Tapi persoalan menderita di sini kalau kita menyaksikan Yesus. Kita menyaksikan kebenaran. Kita menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Lalu kita diolok-olok. Kita dibenci oleh keluarga. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diejek, difitnah, ditolak. Itu maksudnya, saudara. Dan inilah yang menjadi keinginan Tuhan. Supaya ikut dalam penderitaan Tuhan. Inilah motivasi kita ketika melayani. Siap minum cawan duka cita, cawan penderitaan bersama Yesus. Yang kedua adalah baptisan. Terendam di dalam air dalam perjanjian lama itu juga pertanda dari satu penderitaan. Dibaptiskan berarti merendahkan diri, mentaati, bahkan mengorbankan diri sendiri. Oleh karena itu ketika kita dibaptiskan, itu arti kita dibaptiskan di dalam kematian. Bukan saja kita minum cawan penderitaan, tapi kita dibaptiskan di dalam kematian Yesus. Jadi kalau kita sudah mati, kita tidak ada lagi keinginan hidup untuk diri sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan, karena hidup yang dulu sudah mati. Inilah kita sebut dengan penyangkalan diri, saudara.
Kita tidak lagi ikuti keinginan daging, tapi kita ikuti keinginan Tuhan. Kita tidak ikuti keinginan kelompok, tapi kita mendengar suara Tuhan dan taati suara Tuhan. Kita tidak mencari kemuliaan, kehormatan lagi, tapi cari kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan. Dan ketika kita mulai melenceng, ingatlah, Yesus sendiri telah menyangkal diri. Yang sebagai Allah dan Tuhan tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, tapi dia merendahkan diri sebegitu rupa, menjadi serupa hamba. Bahkan dia pikul salib, dan terus pikul sampai ke bukit Golgota dan mati di sana. Dan kita pun harus mencontoh dan melakukan yang sama, menyangkal diri, pikul salib, sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Dan terakhir, melayani dan bukan dilayani. Reaksi ke 10 murid yang lain marah, saudara. Mereka marah karena apa? Karena ini bicara tentang posisi di masa yang akan datang. Masih ada pelayanan begini udah bagi-bagi kayak kue gitu ya. Udah mikirin tuh nanti kalau kamu datang dan mulai nemu kelak aku di posisi kanan. Udah bagi-bagi strategi, saudara. Udah dicalonkan, baru pemilu belum selesai, udah bagi-bagi kursi. Siapa adalah menteri, siapa bakal ini, kayak gitu-gitu tuh saudara. Ini kayak begitu murid-murid Yesus, saudara. Makanya yang lain gak suka nih, marah mereka. Para murid yang lain, wah ini gila juga nih, ambisi ini orang berdua nih, anak-anak Zebedius. Tetapi apakah Yesus marah? Yesus gak marah tuh saudara. Yesus gak marah. Tapi bagi Yesus dengan mereka marah ini ada peluang, ada kesempatan untuk menjelaskan apa sih bedanya kekuasaan dalam kerajaan Allah dan kekuasaan dalam dunia, kerajaan dunia. Dia jelaskan itu. Mereka yang mau menjalankan pemerintahan atas rakyat, menjalankan powernya, kuasanya, selalu untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan partai, tapi merugikan orang banyak. Namun kerajaan Allah itu sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda kerajaan Allah itu, saudara. Semua orang ingin besar, terkemuka, ingin menjadi bos, yang lain jadi pelayan. Korbankan orang lain untuk kepentingan diri. Itu pemerintah dunia, saudara. Tetapi Yesus memberikan contoh dan teladan dari dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Dia cuma bukan pintar mengajar, tapi dia menerapkan apa yang diajarkan, memberikan contoh dan teladan dalam hidupnya sendiri. Yesus Allah Maha Besar. Dia rendahkan dirinya, dikosongkan untuk menjadi hamba, bahkan mati kayu salib. Dan dia memberikan teladan, merendahkan diri, menjadi pelayan, mencuci kaki murid-muridnya. Hari Kamis, saudara, kita akan ada malam Getsemani. Lalu tim meminta saya mencuci kaki, dan saya menerima. Dan saya katakan, kita harus contoh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya mengajak semua kita hati dan datang. Dan saya akan bawa sabun dan juga body lotion, supaya kaki saudara nggak kering. Ya, saya akan coba terapkan itu. Jadi kita ada gerakan cuci kaki. Tapi mudah-mudahan Pak Robi kuat, karena dia juga akan nemenin saya. Baik dalam suka Iya. Jangan sukanya doang, dukanya juga gitu ya. Lalu kemudian yang wanita-wanita juga akan dilayani, dicuci kakinya oleh Ibu Inga dan istri saya. Jadi saudara, kita akan melayani baik yang laki-laki dan yang perempuan. Dan kami itu mengatakan itulah seharusnya kita menjadi hamba. Kita tidak lagi melihat harga diri, kepentingan diri, tapi kita lihat kepentingan orang. Mereka yang kita layani itu.
Jadi inilah pelayan saudara. Bukan sibuk sana sini. Bukan cuma beri ini dan itu. Tapi pelayan itu mengosongkan diri. Menempatkan diri di bawah kepentingan Tuhan. Di bawah kepentingan orang lain. Orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita melayani Tuhan. Melayani sesama. Dan bukan minta untuk dilayani. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. GGIC ada bukan untuk dilayani. GGIC ada untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk nama Yesus. Supaya banyak orang datang kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita berdoa.